Sesampainya di ruangannya, Raiden langsung mendudukkan tubuhnya dan meminta Will untuk segera menyerahkan berkas jawaban yang ditulis oleh calon kandidat pengawal untuk Zia. Raiden mulai membacanya satu persatu. Dia hanya tersenyum sinis saat banyak kandidat yang menuliskan alasan mereka melamar pekerjaan itu hanya demi uang dan membanggakan kemampuan mereka adalah alasan untuk Raiden harus menerima mereka. Tuan, apakah tidak ada satu kandidat pun yang pantas untuk menjadi pengawal Nyonya Muda? Tanya Will saat melihat tuannya membuang satu persatu kertas jawaban dari calon kandidat itu. Perasaan Will menjadi tidak enak. Dia tidak mau harus memilih banyak orang lagi yang bisa dijadikan pengawal untuk Nyonya Mudanya. Dan itu artinya Will harus begadang lagi, meskipun dia pulang lebih awal. Karena para kandidat yang datang wawancara hari ini, semuanya adalah yang terbaik. Sampai sekarang, aku belum menemukan yang pantas, Will. Ujar Raiden yang terus saja membuang berkas jawaban itu. Will, apa kau tahu apa yang mereka tulis di kertas ini? Raiden tiba-tiba menghentikan aksinya dan menatap ke Will yang masih berdiri di sana. Raiden menanyakan isi jawaban yang sudah ia buang ke tong sampah, seakan-akan menyuruhnya untuk menebaknya. Saya tidak tahu, Tuan. Saut Will dengan cepat. Uang dan nama baik adalah tujuan utama mereka. Sedangkan membanggakan kemampuan yang mereka miliki merupakan alasan untukku memilih mereka. Katakan padaku, apakah orang-orang seperti ini pantas untuk melindungi istriku? Bahkan untuk melindungi rumahku, mereka tidak pantas. Ujar Raiden seakan dia merasa sangat kecewa dengan jawaban para kandidat itu. Tapi Tuan, bukankah sudah sepantasnya mereka mengharapkan uang sebagai upah dari kerja keras mereka? Dan bukankah sebagai seorang pengawal, mereka harus membanggakan kemampuan mereka agar bisa melindungi majikan yang harus dilindungi? Menurut Will, jawaban mereka tidak salah. Karena dirinya pun juga membutuhkan uang, makanya dia bekerja dan membanggakan kemampuannya. Kalau tidak memiliki kemampuan, mungkin sekarang dia tidak bisa menjadi tangan kanan tuannya. Iya, perkataanmu memang benar. Tapi dalam memilih orang yang akan melindungi kita, atau orang yang kita cintai, bukan kedua alasan itu yang terpenting. Akan tetapi, yang paling utama adalah intent ini. Raiden memperlihatkan 2 lembar kertas jawaban atas nama Alea Savannah dan Eva Regen. Maksud Tuan? Will masih tidak mengerti maksud dari perkataan dari tuannya. Lihatlah jawaban mereka. Raiden pun menyuruh Will untuk mendekat dan membacanya sendiri. Semua orang pasti membutuhkan uang, tapi melindungi dan menjaga seseorang adalah tugasku sebagai pengawal. Hingga maut menjemput. Jawaban yang ditulis oleh Eva Regen. Sebuah integritas merupakan alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Anda, Tuan Safir. Jawaban tidak terduga dari Alea Savannah. Apakah artinya Tuan? Ya, kau benar. Aku sudah memutuskan untuk merekrut kedua orang ini. Belum selesai Will mengatakannya, Raiden segera memotongnya. Karena Raiden tahu apa yang akan dikatakan sekretaris andalannya itu. Baik Tuan, saya sudah mengerti sekarang. Saya akan menyelidiki ulang identitas kedua orang ini sebelum menghubunginya untuk mulai bekerja. Ujar Will yang langsung mengerti akan tugas selanjutnya. Bagus Will. Jika tidak ada masalah dengan identitas mereka, suruh mereka mulai bekerja besok dan datang ke mansion sebelum kita pergi ke kantor untuk memperkenalkan pada Zia serta yang lainnya. Ujar Raiden mengingatkan Will. Tidak lupa dia juga sedikit memuji sekretaris terbaiknya itu. Baik Tuan. Saut Will. Oh ya Will, apa kau ingat perkataanku waktu pertama kali aku merekrutmu dulu? Tanya Raiden yang entah kenapa tiba-tiba saja dia teringat tentang awal pertemuannya dengan Will. Saya pasti akan mengingatnya sampai kapanpun Tuan. Selalu bekerja keras, tepat waktu, jujur terhadap kelemahan diri sendiri. Jangan pernah mengingkari janji, selalu mengakui kesalahan yang diperbuat. Menyelesaikan konflik secara profesional, memberikan contoh yang baik.
Selalu menjaga rahasia, membela hal yang benar, dan selalu bertanggung jawab. Jika kau bisa memegang teguh semua itu, maka kau layak berada di sisiku. Itulah perkataan Tuhan yang akan selalu aku ingat sampai mati. Will akan selalu mengingatnya sampai kapanpun. Kau benar. Karena itulah kau selalu berada di sampingku sampai sekarang. Dan aku berharap akan selamanya seperti ini. Ujar Eden, meskipun dia selalu merepotkan Will dalam berbagai hal. Di dalam lubuk hatinya, Eden sudah menganggap Will seperti saudara kandungnya sendiri, dan Levi sudah layaknya adik sendiri. Pasti Tuan, aku tidak akan pernah berpaling darimu. Saut Will yang merasa canggung dengan situasinya, jadi dia memutuskan untuk sedikit bercanda untuk memecahkan suasana. Apa katamu? Saut Eden dengan tatapan tajamnya ke arah Will. Tidak ada Tuan, saya akan segera mengurus pengawal untuk Nyonya Muda. Jadi saya permisi dulu Tuan. Will harus segera pergi dari ruangan itu sebelum tuannya berubah menjadi banteng yang kapan saja bisa menyerangnya. Dasar orang itu. Gerutu Eden menatap kepergian Will dengan kesal. Setelah Will keluar dari ruangannya, Raiden pun melanjutkan pekerjaannya. Dia memeriksa satu persatu berkas dengan sangat teliti. Membubuhkan tanda tangannya jika dibutuhkan, mengikuti rapat jika Will sudah memanggilnya, dan terus seperti itu sampai jadwal yang sudah ditentukan oleh sekretarisnya diselesaikan. Sampai akhirnya pekerjaan kantor yang sangat melelahkan dan sangat memusingkan selesai juga. Sekarang Raiden sedang dalam perjalanan pulang menuju ke mansion pribadinya. Ternyata menyelesaikan jadwalnya yang padat baru bisa pulang saat malam. Karena itulah Raiden menyuruh Will untuk langsung pulang ke rumahnya agar bisa istirahat lebih awal. Sementara Raiden pulang bersama sopir pribadinya. Sesampainya di mansion, seperti biasa kedatangannya langsung disambut oleh para pelayannya. Raiden yang sudah merasa sangat lelah dan mengantuk langsung menuju ke dalam kamar pribadinya. Raiden melempar jas dan tas kerjanya ke sembarang tempat, karena dia tahu besok pasti ada pelayan yang akan membereskan kamarnya. Raiden sedikit terkejut saat melihat hanya ada Zia saja yang sedang duduk sambil bersandar pada kepala ranjang di dalam kamarnya. Dia pun berjalan menghampiri Zia dengan wajah bingungnya. Di mana anak-anak? Kenapa kau sendirian di sini? Biasanya mereka sedang berbuat rusuh denganmu. Tanya Raiden sembari duduk di samping Zia dengan santainya. Katanya mulai malam ini mereka akan tidur sendiri di kamar masing-masing. Kau pasti akan senang sekarang, ujar Zia dengan wajah cemberutnya. Tentu saja aku sangat senang, karena akhirnya aku memiliki waktu berdua saja denganmu. Tapi sayangnya, kamu sedang terluka. Dan aku juga sedang merasa sangat lelah sekarang. Ujar Raiden yang kini memeluk tubuh Zia, lebih tepatnya bagian perutnya. Dengan matanya yang mulai tertutup rapat, Raiden sudah benar-benar mengantuk saat ini. Apakah pekerjaanmu sangat banyak di kantor hari ini? Tanya Zia yang baru pertama kali melihat seorang Raiden kelelahan seperti ini. Banyak sekali. Begitu juga untuk besok. Jadi biarkan aku tidur seperti ini sebentar saja. Saut Raiden yang lebih terdengar seperti sedang bergumam. Mungkin Raiden sudah mulai memasuki alam mimpinya. Ya sudah, tidurlah kalau kau sudah mengantuk. Padahal aku ingin menanyakan soal Liam. Apakah polisi sudah menangkapnya? Apa belum? Ujar Zia yang membuat Raiden kembali membuka matanya lebar-lebar. Mulai sekarang, jangan menyebut namanya lagi seperti itu. Ujar Raiden dengan tatapan penuh penekanan pada Zia. Kenapa? Karena aku tidak suka mendengarnya. Sebelum Zia membantahnya, Raiden segera memotongnya dengan perkataan yang terdengar posesif. Oke, aku mengerti. Aku tidak akan menyebut namanya lagi. Bukankah kau sangat mengantuk? Tidurlah lagi. Aku tidak akan bertanya lagi. Zia tampak salah tingkah dengan perkataan dan tatapan dari Raiden. Entah itu perasaan apa, tetapi Zia tidak mampu melawannya. Bahkan kini tangannya tanpa sadar membelai kepala Raiden dengan lembutnya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.